Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Rocks di Sebek dan apa yang terjadi pada Pulau God Valley. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Rocks di Sebek, nama ini pertama kali muncul pada episode 958. Sebuah legenda dan kapten dari bajak laut Rocks yang keberadaannya sudah dihilangkan dari sejarah dunia. Ia adalah kapten dari bajak laut Rocks yang beranggotakan Edward Newgate aka Shirohige, Charlotte Linlin aka Big Mom, Kaido, Shiki, Kapten John, Silver X, dan Ochoku. Untuk keseluruhan membernya masih rahasia sampai hari ini. Sekarang kita akan membahas siapa sebenarnya Rocks di Sebek. Ada yang berkata bahwa ia merupakan seseorang yang telah mengetahui rahasia dunia ini, baik dari abad kekosongan dan pemerintah dunia, sehingga dikatakan ia telah mati dalam insiden God Valley. Walaupun hanya sebuah siluet, kami pikir Rocks di Sebek mempunyai kemampuan buah iblis, sama seperti anak buahnya yaitu Shirohige, manusia gempa, Linlin, manusia pengendali jiwa, dan Kaido, lele terbang. Tak lain juga Shiki pernah menjadi pengguna buah iblis. Lalu pertanyaannya, apa buah iblis yang dimiliki Sebek? Kami pikir itu adalah Mera Nomi alias buah iblis api. Sebuah buah iblis yang sangat kuat dan pernah digunakan oleh Portgas di Es dan Sabo sekarang ini. Kenapa demikian? Pertama, kita lihat dulu bahwa logo dari bajak laut Rocks itu berwarna merah dan memiliki tengkorak yang memiliki rambut yang menjulang ke atas seperti terbakar. Kedua, Mera Nomi pernah menjadi ajang perebutan bagi seluruh bajak laut yang diadakan di Dressrosa yang membuktikan bahwa buah ini memang sangat hebat. Bahkan juga diincar oleh Barges, anggota dari Kurohige. Ketiga, pada cerita Sengoku, desa yang diserang bajak laut ini terlihat terlalap api yang membuktikan bahwa kekuatan buah iblis digunakan Sebek untuk membakar desa tersebut. Ya, walaupun gambaran desa ketika diinvasi identik dengan kebakaran, namun pemilihan kebakaran di sini kami pikir sangat khusus dan beda dari yang lain. Ini juga diperlihatkan lagi saat kapal bendera angkatan laut terbakar saat melawan bajak laut Rocks. Nah, dari petunjuk tersebut bisa dikatakan bahwa Rocks sepertinya adalah pengguna buah iblis Mera Nomi. Dan itu hanya sebatas teori saja ya. Kita lanjut membahas apa yang sebenarnya terjadi pada God Valley. God Valley atau bahasa Indonesianya Lembah Dewa merupakan sebuah pulau tempat di mana bajak laut Rocks ini akhirnya dihancurkan oleh Garp dan Goldie Roger. Dalam kisahnya God Valley terjadi perang besar-besaran karena adanya Tenryubito di sana, alias kaum naga langit. Atau bisa dikatakan Garp ada di sana untuk melindungi Tenryubito dari bajak laut Rocks. Ya, walaupun kita tahu Garp sebenarnya malas banget bantu Tenryubito karena pada dasarnya mereka itu sampah. Dan itu adalah alasan lain kenapa Garp tak pernah mau menjadi admiral, karena admiral diperintah langsung oleh Tenryubito. Ya, demi melindungi Tenryubito bersama para budaknya, kebetulan Garp dan Roger berada di sana dan menghabisi bajak laut Rocks. Tapi di chapter terbaru yaitu chapter 1049, ada sedikit petunjuk bahwa saat itu Kaido dipanggil oleh bajak laut Rocks karena katanya sangat penting. Jadi apa sesuatu yang penting tersebut? Nah, dari sini kita tahu bahwa bajak laut Rocks datang ke God Valley bukan tanpa alasan, tapi ada sesuatu. Oke, jadi mari kita mulai teorinya di sini. Pertama, Rocks adalah kaum naga langit. Ya, ini adalah teori yang cukup aneh dan brutal, karena sejauh ini Rocks diketahui adalah penyandang Namadi. Sedangkan kaum naga langit adalah musuh alami dari penyandang Namadi, sesuai yang diceritakan oleh Corazon dulu. Tapi mari kita tetap berspekulasi tentang hal itu. Jika Rocks adalah kaum naga langit, mungkin inilah yang disebut tabu bagi pemerintah dunia, sehingga ia dibuat mati dan pulau God Valley dihilangkan dari peta dunia, dan sejarahnya ditutupi hingga saat ini, karena suatu aib bagi kaum naga langit yang memiliki musuh, yaitu keluarga Di, tapi malah jadi bagian dari mereka. Itulah kenapa Sebek ke God Valley untuk melindungi Tenryubito, atau malah menyerang mereka karena suatu alasan. Lanjut, teori kedua bahwa Rocks di Sebek memiliki anak yang bernama Shanks.
Wow, kenapa bisa begitu? Dikatakan bahwa insiden God Valley terjadi pada 38 tahun yang lalu. Dan kita tahu bahwa sejak chapter ini rilis, umur Shanks adalah kurang lebih 38 tahun. Ya benar, God Valley merupakan tempat Shanks lahir. Itulah kenapa di chapter 1049, bajak laut Rocks bergegas ke God Valley karena sesuatu yang penting itu, yang mungkin adalah kelahiran Shanks ataupun penyerangan Shanks pada pulau tersebut. Nah, teori ini berkaitan dengan istri Sebek adalah Tenryubito. Jadi sebenarnya ini bertolak belakang dengan teori pertama. Jadi di sini Sebeklah yang menikahi seorang Tenryubito, sehingga inilah yang menjadi hal tabu dan dirahasiakan oleh pemerintah dunia. Jadi pulau tersebut pun dihilangkan dari sejarah. Jika benar begitu, maka ini masuk akal kenapa Shanks bisa ada di Marijo dan bisa bertemu dengan Gorosei. Karena Shanks mendapatkan hak istimewa sebagai keturunan Tenryubito atau kaum naga langit. Hingga suatu ketika ada yang mendapati anak ini dan dititipkan ke bajak laut Roger. Mungkin ada callback bahwa Garp menemukan bayi Shanks kemudian dititipkan kepada Roger. Sama halnya Roger menitipkan anaknya ke Garp. Mungkin ini sebagai balas budi atau semacamnya. Bukti lainnya adalah ketika Shanks dan Shirohige bertemu, Shirohige yang melihat Shanks langsung berkata, "Hanya melihat wajahmu itu membuat luka yang diberikan bajingan itu makin sakit saja." Nah, siapakah yang dimaksud? Apakah Roger atau Sebek? Kalau Roger, kenapa pakai kata dia? Bukan langsung menyebutkan kata Roger. Dan kita tahu setidaknya jika Sebek pernah bertarung dengan krunya sendiri dalam merekrutnya. Karena kita tahu bajak laut Rocks terkenal karena tidak bisa kerjasama dan hanya beralaskan kekuatan saja. Apakah Shanks itu mirip dengan Sebek? Siapa yang tahu? Dan lanjut ke teori ketiga terkait insiden God Valley. Kemungkinan besar alasan bajak laut Rocks ke sana adalah adanya buah iblis yang sedang diincar oleh Rocks. Mungkin buah iblis yang sangat kuat diantaranya adalah Yami-Yami, Merah-Merah, atau bahkan OP-OP. Ini berkaitan dengan cocok logi di mana Panghazar menjadi pulau legendaris karena bekas pertarungan antara dua admiral yaitu Akainu melawan Aokiji dan membuat pulaunya menjadi setengah panas dan dingin. Dan kita tahu di Panghazar terdapat leprasia yang dijalankan oleh Caesar dalam membuat anak raksasa dan buah iblis buatan. Apa jadinya jika Panghazar sama dengan God Valley? Di pulau ini juga terdapat leprasia yaitu tentang buah iblis. Ataukah rahasia lain? Karena Tenryubito juga ada di sana. Ingat kata Doflamingo? Ya, karena dia mengetahui harta suci yang ada di Marijo. Jadi apakah ini yang disembunyikan di God Valley? Sebuah harta suci yang ada di lembah dewa. Itulah kenapa bajak laut Rocks datang. Karena kita tahu Sebek ingin menjadi raja dunia. Dan perlu kalian ketahui hanya dengan mengetahuinya saja Doflamingo bisa mengendalikan Tenryubito dan mendapatkan haknya sekali lagi. Walaupun keluarganya dicap pengkhianat. Ya, ini semua masih menjadi misteri. Menurut kalian apa yang sebenarnya yang terjadi di God Valley? Jika ketiga teori tersebut tidak ada yang benar, tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.